Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Amar. Beberapa jam lagi, atau tepatnya pukul 2.15 waktu Indonesia Barat, laga penentuan, laga hidup dan mati, laga krusial akan Indonesia jalani menghadapi tim nasional Nepal di kualifikasi Piala Asia 2023. Kenapa laga ini begitu krusial? Kenapa laga ini begitu penting? Karena jika kita menang dengan selisih 3 sampai 4 gol, kita akan lolos ke Piala Asia 2023 dengan status runner up terbaik pemirsa dimanapun Anda berada. Dan kenapa laga ini begitu krusial selain itu? Karena kalaupun kita menang, kita harus bergantung kepada hasil tim lain yang bertanding di beberapa jam sebelum Indonesia berlaga menghadapi tim nasional Nepal beberapa saat lagi. Pemirsa, kalau kita lihat di beberapa laga sebelumnya, kita memang menang 2-1 atas Kuwait. Tapi kita kalah dari Jordania dengan skor 0-1. Sebenarnya di dua laga itu kita bermain sangat bagus, sangat luar biasa. Terutama di laga perdana kemarin ya, menghadapi Kuwait yang kita menang 2-1. Kita bermain begitu fight, begitu ngotot dan membuat Kuwait agak kesulitan walaupun bisa mencetak 1 gol di menit ke berapa itu saya lupa. Tapi selebihnya kita bermain sangat luar biasa, sangat bagus di laga perdana, walaupun masih ada beberapa kekurangan yang harus dievaluasi oleh Coach Sintayong menjelang laga sesaat lagi yang akan disiarkan oleh Indosiar. Tapi di laga kedua, kalau enggak gara-gara Nadeo Argawinata, kita sudah kebobolan lebih banyak lagi gol yang bersarang di gawang tim nasional Indonesia. Beruntungnya kita hanya kalah tipis 1-0 lewat gol dari Kuwait di menit ke 48 kalau saya tidak salah. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari head to head Indonesia menghadapi Nepal, kita baru sekali, kalau saya tidak salah, menghadapi Nepal di 2014. Saat itu kita menang 2-0 lewat gol Samsul Arif dan juga siapa satunya lagi, saya agak lupa. Kita menang 2-0 ketika itu, dan itu di pertandingan uji coba menghadapi Nepal di 2014. Tapi itu beberapa tahun lalu. Kita tidak tahu apa yang disiapkan oleh pelatih Nepal untuk bisa mengalahkan kita beberapa saat lagi. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita tentunya berharap untuk tim nasional Indonesia meraih kemenangan. Tapi sekali lagi, di samping meraih kemenangan, kita juga harus bermain dengan rapi tanpa kekurangan satu apapun. Saya mengutip pernyataan dari Elkan Bagot. Kami dalam beberapa tahun ke depan akan bersaing untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Itu kata Elkan Bagot ketika diwawancara salah satu media ternama beberapa waktu lalu. Jadi kata-kata Elkan Bagot itu kayak memunculkan semangat baru buat kita bahwa kita bisa loh
menang gitu loh. Menang tapi kalau tapi gini ya, menang tapi dengan selisih gol yang besar. Percuma kita menang tapi tidak bisa menciptakan banyak peluang dan harus punya finishing touch yang bagus. Artinya penyelesaian di depan gawang itu sangat baik ya. Atau gini deh, simpelnya gini, menyelesaikan peluang yang hanya kecil saja, hanya satu peluang saja, kita harus bisa manfaatkan dengan baik. Contoh seperti di final Liga Champions kemarin saat Liverpool dikalahkan oleh Real Madrid. Saya ambil contoh itu karena itu yang paling dekat. Karena gini, Liverpool sudah menciptakan 24 tembakan ketika itu, tapi mereka gagal memanfaatkan setiap peluang yang mereka punya. Di samping Thibaut Courtois saat itu bermain dengan baik, tapi para pemain Liverpool gagal mengeksekusi bola dengan baik ke gawang Thibaut Courtois. Jadi aku nggak mau, atau saya tidak mau timnas seperti itu. Kita banyak peluang tapi kita gagal membobol gawang Nepal dengan gol-gol yang lebih banyak gitu loh. Kita inginnya timnas kita meraih kemenangan dengan defisit gol yang lebih banyak gitu loh. Karena apa? Karena kalau kita cuma menang 1-0, sementara misalkan Kuwait menang dari Jordania, itu hitung-hitungannya gawat. Kita bisa tersingkir dari Piala Asia dan gagal lolos ke putaran final tahun depan. Jadi kita harus bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada, yang kita bisa manfaatkan dengan baik gitu loh. Ini tugas dari Coach Sintayong untuk memilih striker yang tepat di laga nanti, karena striker yang tepat itu bisa menjamin kita bisa mencetak banyak gol asalkan striker yang Coach Sintayong pilih itu berhasil menjalankan tugas dengan baik. Contoh waktu kita mengalahkan Ghana di Toulon Cup kemarin ya, itu kan bukan seorang striker tapi malah gelandang. Sorry, Raka Cayana itu posisinya apa sih saya lupa, tapi yang jelas itu kan dia bukan seorang striker. Yang striker itu kan Hoki Caraka, tapi dia tidak bisa memanfaatkan setiap peluang yang dia punya. Saya takutnya itu akan terjadi kepada para pemain tim nasional senior yang berlaga di kualifikasi Piala Asia, laga penentuan menghadapi Nepal pagi hari ini. Sehingga sekali lagi Coach Sintayong harus memilih striker yang betul-betul tepat dan menjamin kita bisa menciptakan gol, kemudian memanfaatkan setiap peluang yang ada. Dan satu lagi, pertahanan juga harus rapi, terorganisir dengan baik. Karena percuma kalau kita mencetak gol banyak kemudian pertahanan kita kacau, itu sama saja Pak, namanya adalah bunuh diri. Percuma dong kita mencetak gol banyak tapi pertahanan kita bolong, sama saja. Percuma kita menang tapi kalau pertahanan kita bolong, kacau. Bahkan pelatih tim nasional Nepal dalam tanda kutip akan membantu Kuwait ya untuk bisa lolos ke putaran final Piala Asia 2023 tahun depan. Dia mengatakan bahwa ayo kita berjuang sekali lagi untuk masyarakat dan Nepal. Dan itu yang dikatakan oleh pelatih Nepal yang baru saja
keluar dari rumah sakit karena kolaps di laga kedua kemarin. Jadi kita akan tunggu bagaimana penentuan lolos atau tidaknya Indonesia ke Piala Asia 2023 menghadapi Nepal. Kita berharap yang terbaik. Sekali lagi pemirsa Indonesia dimanapun kalian berada, doakan yang terbaik untuk tim nasional Indonesia dan jangan lupa nonton. Dan kita harap semoga kita masih punya peluang untuk bisa lolos ke Piala Asia 2023. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat pagi dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.